Halo teman-teman, iya dek ya. Ayo kita hari ini mau membaca sebuah buku bernuansa detektif ya. Siapa yang suka mencari atau mengikuti cerita detektif? Ini sebuah seri dari Cakrawala Pengetahuan Dasar dengan judul buku Tania Peranti dan Geng Lacak. Yuk kita baca bersama. Sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan share. Kunci dan selembar catatan di dalamnya, kata Pamela. Mungkin surat ini akan mengungkapkan siapa pemiliknya. Siapa ya pemiliknya ya? Kita coba. Aneh sekali daftar ini, kataku. Siapa pemiliknya? Kalau kita lakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, Kata Regi. mungkin kita akan mengetahui siapa penulisnya. Usul Regi benar-benar bagus. Mari kita ke pasar Megamondo, seru Pamela. Hanya di sanalah dapat dibeli terigu sebanyak itu. Kenapa mereka mau mencari terigu? Karena di sini ada hal-hal yang sangat rahasia. Oh ya, kegiatan hari ini harus apa? Harus pertama beli terigu 13 karung. Yang kedua, nanti naik balon udara panas. Yang ketiga, ambil cat, dan 4, perbaiki sepeda. Maka mereka akan melakukan kegiatan nomor 1, mencari terigu 13 karung. Seperti biasa, tak lama kemudian, setiap kali mengajukan pertanyaan, Pamela merogoh ransel peralatan dan mengeluarkan sinar penyingkap, yaitu alat yang dengan sinarnya dapat menembus benda-benda. Ia mengarahkan sinar itu ke jalan. Wow, seru gadis itu. Kalian pasti takjub bila melihat apa saja yang ada di bawah sana. Kami semua ikut melihat. Benar apa kata Pamela? Emang ada apa, Pamela? Apa saja yang ada di bawah jalan? Itu jalan raya, ya kan? Nah, apa saja sih yang ada di bawah jalan itu? Kita lihat ya. Wow, ini adalah beberapa pipa-pipa di dalam jalannya, di bawah jalan. Ada untuk keperluan hidup nyaman seperti pipa gas, sinyal telepon, listrik, dan pusat pembangkit air. Oke, kita balik ya. Jadi di bawah jalan ada berbagai pita teman-teman. Ini, kemudian akhirnya mereka sampai di pasar Megamondo. Mereka menuju ke rak terigu, tapi ternyata raknya kosong. Hah? Kemana semua terigu di sini? Katanya. Ternyata seorang ibu datang pagi ini dan memborong habis 13 karung terigu, kata penjaga. Apakah Bapak ingat tampang ibu itu? Tanyaku. Ya, aku ingat. Jawabnya. Ia memakai topi ungu besar berbulu kuning panjang. Salah satu bulunya jatuh dan masih kusimpan. Ketika ia memberikan bulu itu kepadaku, terdengar bunyi semangka pecah. Wah, Pamela dan Regi. Kadang-kadang mereka terlalu bersemangat dalam penyelidikan mereka. Semangka ini berat sekali. Jadilah pecah. Mengapa biji semangka begitu banyak? Kenapa yo? Biji semangka begitu banyak karena itu tadi banyak semangka. Kita balik dulu kenapa? Boleh? Ini tadi si pemilik toko ya. Pemilik tokonya sedang memberikan informasi bahwa yang memborong tepung terigu tadi adalah seorang ibu yang memakai topi ini. Ya, ada bulunya. Siapa ya? Berikutnya apa? Tanya Pamela. Naik balon udara panas. Jawabku. Di mana ada balon udara
banyak sekali pertanyaan yang mau diajukan Regi. Bagaimana cara membuat terowongan? Nah, gimana nih cara membuat terowongan? Mula-mula dibuat lubang-lubang kecil di batuan. Lubang-lubang itu diisi dinamit, lalu diledakkan. Boom! Sesudah diledakkan, batuan yang hancur disingkirkan, dan jadilah terowongan. Tiang-tiang baja dipasang untuk menopang atap. Nah, ada juga nih, kita bisa tanya ke komputer. Mengapa langit berwarna biru? Langit, mengapa engkau berwarna biru? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa langit berwarna biru? Kita coba cari tahu apa jawabannya. Cahaya matahari membuat langit tampak biru. Tetapi cahaya matahari itu sebenarnya cahaya dengan 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna ini akan tampak bila kita melihat pelangi atau melihat melalui prisma. Debu dan air menghamburkan warna biru atau membuatnya tampak lebih jelas daripada warna lain. Maka langit tampak biru bila matahari bersinar. Langit menjadi biru bila matahari tampak bersinar, ya. Wow. Ketika kami tiba di bandar udara, balon itu sedang mendarat. Maaf, kataku kepada pilot ketika kami masuk ke ranjang balon. Apakah baru saja ada penumpang wanita bertopi ungu besar dengan bulu kuning panjang yang membawa 13 karung terigu? Betul. Jawab pilot itu. Ku antar dia ke mall monolitik. Tolong antar kami ke sana juga, kata Pamela. Ia memberikan semburan gas ke dalam balon dan kami pun melayang ke udara. Wah, dikasih semburan gas, balonnya bisa naik. Apakah kalian semua sudah masuk? Siap-siap untuk mengudara. Wah, siapa yang mau naik? Bagaimana balon udara panas naik dan turun? Gimana caranya? Bila udara dalam balon dipanasi dengan gas yang terbakar, udara itu menjadi lebih ringan daripada udara di luar. Balon pun naik. Untuk mendaratkan balon, pilot mendinginkan udara di dalam balon dengan mematikan api gas atau dengan membuka lubang di atas balon sehingga udara dingin masuk. Oh, gitu. Tadi kalau balon udara, jadi kalau udara dalam balon itu dipanasi dengan gas, maka naik. Siapa yang mau naik balon udara? Mau banget. Bagaimana dengan pesawat terbang? Nih, biasanya naik pesawat ya. Ada yang suka naik pesawat? Bagaimana pesawat itu bisa terbang? Sayap pesawat terbang dibentuk seperti belahan atas roti sosis, datar di bawah dan cembung di atas. Selagi pesawat melaju karena didorong mesin, udara di atas sayap mengalir lebih cepat daripada udara di bawahnya. Ini berarti udara di atas sayap lebih tipis, sehingga sayap tersedot ke atas untuk mengisi ruang yang kosong. Dalam waktu singkat, kami mendarat di atap mall monolitik. Pamela memakai kacamata pembesar super dan menemukan jejak terigu. Itu pasti jejak wanita yang kami cari. Kami ikuti jejak
Karena penasaran, jadi nggak ketemu-ketemu. Tapi emang kita jadi penasaran ya, bagaimana pencakar langit itu dibangun. Ini kan gedung-gedung tinggi nih ya. Nah, gedung tinggi atau disebut juga dengan pencakar langit, itu bagaimana sih proses pembuatannya? Setelah fondasi dibangun, para pekerja mulai menyusun batang-batang logam yang merupakan kerangka bangunan. Beberapa bagian kerangka dibuat di pabrik dan diangkut ke tempat itu dengan truk. Tiap bagian diberi nomor untuk memudahkan pemasangan dengan berurutan. Bagian-bagian diangkat ke tempatnya dengan derek. Tukang las menyambung-nyambungnya. Lantai, dinding, jendela, kabel listrik, pipa air, dan saluran udara dipasang pada kerangka. Akhirnya, perlengkapan penerangan dan peralatan air dipasang. Kini yang dicari adalah orang yang tinggal dan bekerja di dalamnya. Jejak terigu itu berakhir di toko cat dan pizza Pablo. Maaf, kataku. Apakah baru saja ada seorang wanita yang membeli cat di sini? Wanita itu membawa 13 karung terigu dan memakai topi ungu besar berbulu kuning panjang. Bagaimana mungkin aku lupa? Jawab Pablo. Salah satu karung terigu itu sobek, dan ku ganti dengan karung baru. Ia membeli cat merah dan kuning emas, lalu bergegas pergi dengan anjing pudelnya. Oh, aku hampir lupa. Kata Pablo. Ada kertasnya yang jatuh. Ia memberikan sebuah kartu. Nah, ini petunjuk kuat. Pasti wanita itu pergi ke toko loak pulungan untuk memperbaiki sepedanya. Selagi aku memikirkan kartu itu, Pamela memilih beberapa alat kerajinan untuk diperiksa dengan alat belah rekat. Alat-alat itu dibelah, diperiksa isinya, lalu direkatkan kembali. Di jalan menuju toko loak pulungan, kami melewati taman bermain. Regi menghidupkan kamera lacak dan menanyai orang-orang tentang cara kerja alat-alat bermain. Agaknya, kelak Regi akan bekerja di stasiun televisi. Kami masuk ke toko loak Pulungan. Paulina Pulungan sedang menambal ban sepeda. Maaf, kataku. Apakah tadi ada seorang wanita membetulkan sepeda di sini? Ia memakai topi ungu besar dengan bulu kuning panjang. Ia membawa 13 karung terigu dan cat merah serta kuning keemasan. Benar, Jawabnya. sepeda aneh bin ajaib. Rodanya bukan roda biasa, melainkan roda gigi. Kalau tidak dapat dikendarai, untuk apa sepeda itu? Tanya Regi. Mungkin ia sedang membuat sesuatu. Kataku. Kalau dilihat dari barang-barangnya, wanita itu bisa tukang roti, pesolek, penerbang balon, pelukis, pencinta anjing, atau seorang penyuka barang baru. Aku jadi ingat, aku pernah melihat dia di halaman belakang rumah kami. Aku berlari keluar sambil berteriak, "Ayo, semua ikut aku!" Ku ajak geng lacak ke sebuah bengkel dekat rumah klub kami. Di pintu gerbang terpampang sebuah papan petunjuk, Tania Peranti, pakar reka cipta. Wanita yang menjawab ketukan kami mengenakan topi ungu besar dengan bulu kuning panjang. Tangannya penuh tepung terigu dan di wajahnya tersungging senyuman. Dompetnya kami serahkan. Bagaimana kalian tahu? Seharian kami mereka-reka, kataku. Tetapi baru ketika Paulina bercerita tentang sepedamu yang aneh, aku tahu pasti engkau yang menulis daftar itu. Kalian pantas
Ia mengambil kunci dari dompet dan menghidupkan ciptaan terbarunya. Ia naik ke sadel dan mulai mengayuh. Roda-roda berderit, roda gigi berputar, dan raket si anjing pudel menyalak-nyalak mengikuti irama. Akhirnya, keluarlah 13 kue mangkuk panas dari mesin itu. Aku tahu sekarang, kata Pamela. Ibu Tania membutuhkan terigu untuk kue ini dan sepeda untuk menjalankan mesinnya, Jangan lupa, ia pernah naik balon udara panas. kata Regi. Pasti di balon itulah Ibu Tania belajar membuat balon yang penuh fantasi ini. Akhirnya, kami semua asyik menyelidiki apa saja yang terdapat di dalam kue mangkuk itu. Akhirnya sudah ketemu ya siapa pemilik dompet tadi, yaitu Ibu Tania Piranti, pakar reka cipta. Kreativitas itu memang sangat penting, jadi bisa berkreasi membuat sebuah kue yang enak. Oke, ya udah teman-teman, sudah dulu cerita untuk hari ini. Nah, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan share supaya lebih banyak yang membaca bersama-sama. Banyak baca, banyak tahu. Bye.